Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du wa tahiyah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini Jumat berkah. Kita akan bicara sedikit terkait dengan betapa pentingnya wakaf. Zakat dengan wakaf itu berbeda. Kalau zakat itu punya ketentuan, punya aturan main sehingga kita diwajibkan untuk berzakat. Ada haul, ada nisab. Sementara terkait dengan wakaf itu berapapun dia, tidak punya ketentuan. Berapapun yang ada dan kapan ketika kita punya dan kita ingin berwakaf boleh saja. Apa itu wakaf? Wakaf itu sama seperti zakat, tetapi zakat itu wajib, wakaf itu sunnah. Namun wakaf ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang lain. Sekarang zamannya sedikit terabaikan terkait dengan wakaf. Di Kota Batam, kalau kita bicara wakaf, tentu wakaf tanah agak berat. Bukan berarti tidak boleh, tetapi memang berat karena kita tahu status tanah di Batam. Maka bicara terkait dengan wakaf di Kota Batam, kita masuk kepada wakaf uang atau wakaf melalui uang. Dua-duanya diperbolehkan secara aturan dalam undang-undang. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Fatwa MUI di tahun 2002, tepatnya di tanggal 11 Mei 2002, telah mengeluarkan fatwa terkait dengan wakaf uang. Artinya sudah memperbolehkan, hukumnya adalah zawaz, boleh. Apa itu wakaf uang? Wakaf uang itu adalah perbuatan hukum wakif. Umpamanya saya ingin berwakaf, itu disebut dengan wakif. Saya serahkan uang dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, yang nilai dari uang yang saya berikan untuk digunakan, dimanfaatkan, dikelola secara produktif, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk ibadah sosial dan keagamaan yang lainnya. Itu wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, perbuatan hukum wakif, saya yang berwakaf melalui uang yang diserahkan untuk digunakan, keperluannya adalah mengadakan harta benda wakaf. Agak repot ya? Kita sederhanakan. Kalau saya berwakaf uang 10.000, maka 10.000 ini akan digunakan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu, diproduktifkan ini, uang ini oleh si nazir. Tetapi kalau wakaf melalui uang, maka saya berwakaf melalui uang 10.000 tadi yang diserahkan kepada nazir, dan nazir menggunakannya, memperuntukkannya kepada contoh rumah. Berarti yang jadi wakafnya itu rumah itu. Ada peruntukannya. Kalau wakaf melalui uang itu ada peruntukannya kepada harta benda wakaf. Tetapi wakaf uang itu murni uangnya dikelola, diproduktifkan, dan hasilnya untuk ibadah sosial. Barangkali hari ini perlu kita siarkan kepada orang betapa pentingnya dan manfaat dari wakaf ini luar biasa. Rasul menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Shadaqah jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladun salih." Ketika meninggal manusia, maka yang ditinggalkan itu 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah inilah yang dimasukkan kategori wakaf. Artinya wakaf ini yang pahalanya mengalir terus. Dan uang yang kita berikan atau wakaf melalui uang tadi yang kita berikan itu tidak boleh berkurang nilainya. Coba kalau zakat, saya berzakat 10.000, maka uang 10.000 itu harus segera digunakan
kepada asnafnya. Tetapi kalau wakaf melalui uang 10.000, maka sampai kiamat uang 10.000 itu, nilai 10.000 itu tidak akan boleh berkurang. Itulah menjadi tanggung jawab si nazir. Kalau wakaf uang berarti nazir mengelola, memproduktifkan yang 10.000 tadi sehingga bisa berkembang, tidak boleh berkurang. Kalau wakaf melalui uang, maka 10.000 tadi oleh nazir mungkin diperuntukkannya kepada benda, rumah, tanah, dan lain sebagainya, harta benda wakaf, itu bertahan sampai seterusnya. Tidak boleh diperjualbelikan. Dan tidak boleh diwariskan. Itulah wakaf. Maka jamaah sekalian, yuk sama-sama kita di Kota Batam ini, kebetulan kita ini lagi galak-galaknya, lagi giat-giatnya dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam menggalakkan wakaf melalui uang yang rencana peruntukannya adalah untuk membangun rumah Al-Quran, rumah Quran yang berada lokasinya di daerah Tiban. Insya Allah kita sudah diberikan tanah oleh seorang wakif yang mewakafkan tanahnya, yang tanah itu posisinya sekarang kosong. Kita akan bangun di sana rumah Quran. Dari mana dananya? Pembangunannya inilah yang kita gerakkan melalui wakaf melalui uang. Yang uangnya tadi, nilai dari uang itu akan kita gunakan untuk pembangunan rumah Al-Quran tadi. Yang insya Allah dan wajib hukumnya sampai kiamat itu tidak akan boleh berkurang nilai dari uang yang kita berikan yang peruntukannya untuk rumah Al-Quran tadi. Barangkali hari ini, Jumat berkah ini, kami mengajak kepada kita semua, yuk sama-sama kita berwakaf melalui uang. Karena kita berwakaf melalui tanah, wakaf sekolah, apa segala macam, itu agak berat. Sekarang kita berwakaf melalui uang yang peruntukannya menjadi harta benda wakaf, yakni rumah Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan Jumat memancing kita, memotivasi kita untuk senantiasa berwakaf. Kalau seandainya Bapak Ibu semua bertanya, kemana saya akan bertanya, kemana saya akan bernegosiasi, berkonsultasi terkait dengan wakaf melalui uang, langsung saja jumpain pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam, atau langsung jumpain kami di kantor Kementerian Agama Kota Batam. Kita akan berbincang terkait dengan program BWI yang akan melahirkan rumah Al-Quran melalui wakaf uang muslimin dan muslimat sekalian. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.